warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 3 will present the result of our group work with the title of Material on Translation Procedures, which will be explained by members of Group 3 consisting of Windy Ninin, Miftahul Jannah Syafar, Umayyah Tiara Putri, Nur Anita, Nur Bella Wahyuni, and Rahul Hidayatullah Rafli. Okay, translation procedures are the technical device used to transfer the meaning of a text in one language into a text in another language. For a more complete explanation, our first speaker will be present by Windy Ninin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ninin. Di sini saya akan menjelaskan materi translation procedure, yaitu transposisi, modulasi, dan adaptasi. Jadi yang pertama adalah transposisi. Transposisi merupakan pandangan dari Newmark adalah perubahan bentuk gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, sedangkan Catford menggunakan istilah translation shift. Ada 4 jenis transposisi yang dikemukakan oleh Newmark. Yang pertama, transposisi otomatis atau wajib bagi penerjemah untuk melakukannya yang disebabkan oleh sistem dan kaidah bahasa. Yang kedua, transposisi yang disebabkan suatu struktur gramatikal dalam bahasa sumber tidak ada dalam bahasa sasaran. Yang ketiga, transposisi yang disebabkan karena tingkat kewajaran yang kurang pada hasil terjemahan, sekalipun menurut struktur gramatikal dalam terjemahan harfiah dimungkinkan padanannya wajar atau kaku dalam bahasa-bahasa sasaran. Dan yang keempat, transposisi yang dilakukan untuk mengisi kekosongan leksikal dengan menggunakan struktur gramatikal. Sekarang transposisi bentuk pertama. Transposisi bentuk pertama yaitu seorang penerjemah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia wajib melakukan transposisi pada pencarian padanan berikut ini. Bagian A, nomina jamak dalam bahasa Inggris menjadi nomina tunggal dalam bahasa Indonesia. Contohnya, a pair of pants diterjemahkan menjadi sebuah celana panjang. A pair of shorts diterjemahkan menjadi sebuah celana pendek. A pair of tweezers diterjemahkan sebagai sebuah penjepit. Yang kedua, bagian B, adjektiva plus nomina menjadi nomina plus pemberi sifat. Contohnya, dalam bahasa Inggris, difficult problem diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi masalah yang sulit. Transposisi bentuk kedua. Transposisi bentuk kedua ini dilakukan bila struktur gramatikal dalam bahasa sumber tidak ada dalam bahasa sasaran. Transposisi bentuk ini selalu adanya pilihan dalam bahasa sasaran. Bagian A, peletakan adjektiva di latar depan dan diikuti oleh subjek tidak ada dalam konsep struktur gramatikal bahasa Inggris. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, bingung aku, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, I'm confused. Kemudian bagian B, peletakan objek di latar depan dalam bahasa Indonesia tidak ada dalam struktur gramatikal bahasa Inggris. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, kelas itu harus kamu ambil. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, you should take that class. Bagian C, peletakan verba di latar depan dalam bahasa Indonesia tidak lazim dalam struktur gramatikal bahasa Inggris kecuali kalimat imperatif. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, diledakkan bom itu kemarin. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, the bomb was blasted yesterday. Kemudian transposisi bentuk ketiga. Transposisi bentuk ketiga ini disebabkan karena tingkat kewajaran yang kurang pada hasil terjemahan dengan metode penerjemahan harfiah melalui struktur gramatikal.
Yang pertama, nomina atau frasa nomina dalam bahasa sumber menjadi verba dalam bahasa sasaran. Contohnya dalam bahasa Inggris, we must all responsible for the existence of fresh water. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga air bersih. Yang kedua, frasa nominal dengan adjektiva bentukan dari verba tak transitif dalam bahasa sumber menjadi nomina dengan klausa dalam bahasa sasaran. Contohnya dalam bahasa Inggris, boring lecture, blooming flowers. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kuliah yang membosankan, bunga-bunga yang bermekaran. Kemudian transposisi bentuk keempat. Transposisi bentuk ini dilakukan untuk mengisi kekosongan leksikal dengan menggunakan struktur gramatikal. Contohnya, dalam bahasa Inggris, he is very pleasant, but his wife is arrogant. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ia sangat baik sekali tetapi istrinya sangat sombong. Kemudian, translation procedures yang kedua yaitu modulasi. Modulasi adalah perubahan yang terjadi pada bahasa sasaran yang berkaitan dengan pergeseran makna yang terjadi karena ada perubahan cara pandang, perubahan perspektif, dan perubahan pola pikir. Pergeseran makna atau modulasi dapat terjadi bersamaan dengan pergeseran struktur atau transposisi. Contohnya dalam bahasa Inggris, you know that model reading takes time. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, perlu diketahui bahwa menulis modul itu memakan banyak waktu. Kemudian, translation prosedur yang ketiga yaitu adaptasi. Adaptasi digunakan untuk mencari padanan kultural antara dua situasi tertentu, beberapa ungkapan kultural yang konsepnya tidak sama antara bahasa sumber dan bahasa sasaran memerlukan adaptasi. Contohnya, dear sir, dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi dengan hormat. Okay, let's see. The fourth, borrowing, which is relatively the simplest of all procedures used for translation, involves using foreign phrasing in the target text. The reason for the gap in the target language usually metalinguistic. For example, search language. My brother likes to download news from internet. Target language, saudara laki-laki saya suka mendownload berita dari internet. Kita bisa lihat kata saya suka mendownload. Kata mendownload merupakan kata dari bahasa Inggris, di mana pada jenis penerjemahan ini yaitu meminjam kata download dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi kata download ini tetap tidak diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang dalam artian biasa unduhan gitu. Jadi tetap mendownload. Okay, right. Next, 5. Literal translation or word-for-word translation relies on direct transfer of a text from search language into a grammatical and meaningful text in target language. Using this procedure, the translator focuses predominantly on adhering to the linguistic rules of the target language. Example, Isal, where are you? TL, gimana kamu? Okay, right. Next, 6. Transference. It is the process of transferring an search language word to a target language text. It includes transliteration and is the same as what Harvey named transcription. Jadi transliteration itu merupakan proses penyalinan atau penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa lainnya. Contohnya itu dalam aksara Hangul ke huruf Latin, dari aksara Arab ke huruf Latin, atau dari huruf Sirilik ke huruf Latin. Hal itu terjadi supaya mudah dibaca dan bisa dipahami oleh siapapun gitu. Nah, example di sini tertulis Fußpajama dalam bahasa Jerman. Jika diartikan ke bahasa Indonesia itu berarti pujama, Indonesian.
and serious in English to serious dalam bahasa Indonesia. Dan juga contoh lainnya tuh seperti Netherlands yang berarti Belanda dalam bahasa Inggris. Tapi jika di bahasa Indonesia kan ya Belanda, tapi kalau di luar negeri namanya Netherlands, right? Okay. 7 is naturalization. It adapts the short language word first to the normal pronunciation, then to the normal morphology of the target language. For example, the first is state in English, dan dalam bahasa Indonesia dibaca stat. The second is television in English, and in bahasa is televisi. 8 is cultural equivalent. It means replacing a cultural word in the source language with target language one. However, they are not accurate. For example, the first is pajamas party. In bahasa menginap bersama. The second is bachelor party. Yang dalam bahasa Indonesia artinya pesta bersama sebelum pernikahan. Next, there is functional equivalent. It requires the use of a cultural neutral word. Example, kontraktor diterjemahkan dalam bahasa Persia sebagai mogatekar. Dan the second is common law wife or concubine, atau biasa disebut selir. Names of organization and components of compounds. It can also be called or loan translation. Number 1, European Cultural Convention, Convention Cultural European. Number 2, Study Group, Group DETAT. Number 14, Recognized Translation. It occurs when the translator normally uses the official or the generally accepted translation of any institutional term. Number 1, Valle acts as cavalier, Valle acts as Knight Ksatria. Number 2, Rechtsstaat, constitutional state, konstitusi negara. Number 15, compensation. It occurs when loss of meaning in one part of a sentence is compensated in another part. Number 1, a piece of sedikit. Number 2, the cow are grazing, sapi itu merumput. Okay, I think that's all. 16. Paraphrase. In this procedure, the meaning of the CBT is explained. Here, the explanation is much more detailed than that of descriptive equivalent. The first is numberophobia. Fear of numbers is an irrational fear because we deal with numbers every day of our lives. From telling the time, measuring stuff, credit cards, money among other things. And the second,
ablutophobia, or fear of bathing, is a relative uncommon but serious phobia. It appears to be more prevalent in women and children. And 17 is couplets. It occurs when the translator combines two different procedures. The first is hoka, or borrowing plus transcription. India smoke hisap khas India. The second is carburetor, borrowing plus calcu atau karburator komponen mesin hoka. 18 notes. Notes are additional information in a translation. Number 1, Debrecen. The city of Debrecen in West Hungary. Debrecen, kota Debrecen di Hungaria Barat. Number 2, crumpet. England's traditional cake. Crumpet, kue tradisional Inggris.